مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi. Jiwa orang mukmin itu, rohnya orang mukmin itu masing terkatung-katung, bergelantungan di arsy. Belum dia masuk, belum diangkat, belum disambut, ya. Sebab apa? Bidainihi, dengan hutangnya yang belum dibayar. Padahal dia orang mukmin, ya, masing mempunyai hutang sama orang, menzalimi orang, nggak membayar hutang orang, maka jiwanya, rohnya nggak diangkat dulu. Mu'allaqah, bergelantungan, hatta yuqda anhu, sampai dibayarin utangnya tersebut. Ini banyak sekali orang sekarang di dalam kubur gelantungan. Banyak orang di kubur, kenapa? Utangnya nggak mau dibayar, keluarganya nggak bayarin, padahal arisannya ada. Dia tahu bapaknya ngutang, bapaknya punya utang, dia nggak mau bayarin utang bapaknya. Akhirnya bapaknya tergelantungan di kuburnya, nggak terangkat rohnya ke atas. Orang-orang yang beriman rohnya diangkat ke atas. Apabila dia nggak ada hubungan hutang piutang dengan orang lain, maka langsung naik, kumpulkan dia alamul arwah. Tapi yang mempunyai utang belum dibayar, belum ahli warisnya menyelesaikannya, maka dia masih gelantungan dari antara bumi dan langit. Riwayat Imam Muslim, Imam Abi Daud dari sahabat Abu Hurairah lagi, Rasulullah berkata, la an yajlisa ala ahadukum ala jamrah fatuhrika thiyabah fatakhlusa ila jildih khairun lahu min an yajlisa ala qabr. 901 dari Imam Muslim dan Imam Abi Daud dari Abu Hurairah tentang nggak boleh seseorang duduk di kuburan, menduduki kuburan, badannya orang itu atau kepalanya atau ya, langsung yang ibarat kita masing tubuhnya, ya, nggak boleh kita injek, nggak boleh kita berasa kita injek orang jadinya. Misalnya ini tubuh, ini kepala, ini badan sampai kaki, nah daerah sini aja nih, ya pinggir-pinggirnya masih boleh. Kata Rasulullah, mendingan seseorang duduk, ya, di atas bara api daripada dia sampai terbakar bajunya, sampai kena kulitnya, panasnya. Lebih baik dia daripada duduk di atas kuburan. Tuh, gambarannya begitu Nabi, bandingannya begitu. Jangan kau duduk di atas kuburan, karena lebih parah lagi daripada jamroh, api, bara api yang membakar bajumu, yang sampai ke kulit-kulitmu panasnya. Mendingan jangan, ya, jangan dia duduk di atas kuburan. Begitu juga melangkahin kuburan, menginjak kuburan sama, ya. Itu sejenisnya, nggak menghormati orang. Ibaratnya ada orang di situ, ente injak-injak perut-perut nih. Kan kalau lagi nguburin sembarangan aja. Oh, kalau orang hidup gimana tuh? Teriak-teriak pada. Perutnya diinjak, pinggangnya diinjak, ya, kepalanya diinjak, nggak boleh. Ibaratin dia hidup, karena jiwa dan roh itu masing ada, masing berasa. Dia tahu langkahan kaki manusia di atas. Dia tahu injekan-injekan lapak kaki orang, ya. Siapa dia tahu. Hadis 902. Ulamma mata Al-Hasan ibnu Hasan ibn Ali. Tatkala mati, meninggalnya cucu Rasulullah Hasan, dia anaknya Sayyidina Hasan juga dari bin Ali. Hasan bin Ali, Fatimah binti Husain bin Ali. Jadi misanan mindon, kawin, ya. Fatimah bininya Hasan bin Ali. Hasan di sampingnya al-Muthanna. Kalau Hasan dua kali artinya dua kali Hasan, Muthanna Hasan ibnul Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Istrinya namanya Fatimah binti Husain bin Ali bin Abi Thalib. Tatkala meninggal, tatkala mati Hasan, Imam Hasan terkenal Al-Hasan al-Muthanna. Ulama-ulama semua berunjuk kepada dia, ya, daripada
ulama-ulama saudaranya juga Zaid bin Hasan daripada ahli hadis, ulama-ulama di zaman tabi'in, berunjuk kepada cucu-cucu Rasulullah yang mengambil ilmu langsung dari Habib Sayyidina Ali bin Abi Thalib, anak-anaknya yang ngalamin bapaknya lagi jaya-jayanya. Husain dan Hasan mengalami masa belia dari kecil dengan Sayyidina Ali. Maka tatkala dikuburin Hasan bin Ali, istrinya suruh katanya bikinin kubah katanya di kuburannya setahun. Nah, tatkala di zaman tersebut ada penguasa buruk, penguasa jahat, ya, rufi'at, diangkat, dihancurin kalau kita itu kubahnya penguasa Muawiyah. Di dalam kubur terdengar suara, ala hal wajadu ma fagadu, hai orang yang hidup, apakah kalian sudah mendapati yang kalian nggak tahu, alam kubur. Nah, dia cerita orang-orang yang di luar nih nggak ada yang belum ngerasain apa-apa yang di alam kubur, soal kubur, fitnah kubur, azab kubur, bagdatul kubur, ya, soalul kubur, hal wajadu ma fagadu, ya, jawabannya ada lagi suara, tidak ada orangnya, terdengar dari bawah kubur. Fa ajabahul akhar bal yaisu fangalabu, bahkan mereka sudah putus harapan dari alam baqa, alam kubur, ya. Fanqalabu, mereka berbalik, lupa dengan kubur, lupa dengan akhirat, lupa dengan amal. Itulah orang-orang yang di atas kubur, ya. Yang di dalam kubur pada teriak begitu, ya, pada saling menjawab, coba yang di atas, wahai manusia yang masih hidup, kalian sudah dapati belum yang hilang di antara kalian, yaitu amal saleh. Seperti kami, maksudnya yang dikubur nih udah ngeliat, udah ngerasain, udah ngalamin sekarang dikubur. Orang-orang yang lain di dalam kubur berbicara balya isu, mereka sudah putus harapan, nggak mau mementingkan akhirat, mementingkan kubur, mementingkan mati. Fangalabu, mereka berpindah, ya, nggak mau condong kepada kubur. Uzkuru hadhimal ladzat, ya. Begitu juga ingat-ingat apa-apa yang di alam kubur yang bakal menjadi peti, sandugul amal, peti untuk beramal. 903 Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Abi Daud dari Abi Marthad Al-Ghanawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marthad Al-Ghanawi mendengar dari hadis Rasulullah yaqul la tajlisu 'alal qubur, jangan kalian duduk di atas kubur. Ala artinya di atas, ya. Tadi kita bilang di samping, di pinggiran, di kaki, di ujung, di sampingnya, belum termasuk badan, ya. Wala tusallu ilaiha, jangan kau hadapi salat ke kuburan. Kalau itu salat wajib, ya, salat sunnah, kecuali salat jenazah lain lagi, satu-satunya boleh salat jenazah di atas kubur, tapi bukan terus-terusan, nggak boleh terus, kecuali dalam keadaan darurat, nggak disembahyangin atau belum disembahyangin atau dia belum nyembahyangin. Kalau sengaja-ngaja dia langsung dengan kuburan, nggak boleh. Ini yang orang-orang ahli Wahabi mengambil ini, jangan kita sembahyang di depan kuburan. Padahal kan udah pisah jauh antara tembok kita, masjid kita sama kuburan, jauh, nggak langsung kita sembahyangin kuburan, ya. Nih di dalam hadis ini ada sahabat Abu Hurairah perawinya, Amr bin Hazm, Bashir bin Khasasiyah, 3 orang perawi yang lain. 904 riwayat Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Abi Daud sama dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari qala naha Rasulullah, melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tajassasal qubur. Kayak kita sekarang, ya, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keramikin kubur, ya, digedein kuburan, dipermerin kuburan sekarang, ya. Wa an yuktaba 'alaiha, dan untuk ditulis-tulis, ya, di atas kubur. Wa an yubna 'alaiha, atau dibangun bangunan di atasnya. Wa an tuta'a,
dan nggak boleh diinjak-injak kuburan. Ini daripada penguburan umum katanya, penguburan umum. Kalau itu raja atau ulama ya, untuk dikenal atau dia diambil manaqibnya menjadi orang yang pahlawan, orang yang berjasa, boleh katanya dia diberikan tanda-tanda dengan nama, dengan tulisan dan lain-lainnya, dan juga yang enggak terlalu tinggi bangunannya, tapi tidak boleh diinjak kuburannya. Imam Bukhari, Imam Muslim, Sahih Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, Imam Abi Daud dan Nasa'i, dari Sayyidatna Aisyah radhiyallahu taala anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi, annahu qala fi maradhihi alladhi mata fihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di waktu sedikit lagi sakit matiannya, di akhir kematiannya lagi dalam keadaan sakit, Rasulullah berkata, ya, dikutuk oleh Allah orang-orang Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ih masajid. Maksudnya Nabi nggak mau aku nanti mati jangan dijadikan kuburanku seperti masjid. Artinya dibayang di situ, ya. Artinya dijadikan kiblat di situ nggak boleh, ya. Maka ditutup, dilarang, jauh jaraknya antara kuburan Nabi ke ke lingkarannya kurang lebih 5 meter ke kanan, 5 meter ke depan, 5 meter ke belakang. Itu sudah cukup jarak, karena jaraknya seseorang 1,20 meter udah cukup, udah bukan tempat lagi. Misalnya di sini kita sembahyang, kuburan itu lebih dari 1,20 meter, seolah-olah kita nggak ngadep kubur, karena udah ada jarak kita nih. Kalau kuburan di sini baru kita namanya sholat di atasku atau sholat menghadap kubur. Kami kalau udah 120 ke depan udah jaraknya jauh, apalagi 5 meter. Artinya sempat orang bisa lewat. Kalau dia pas-pasan di kepala kita itu nyolatin menghadap kubur, karena orang nggak bisa lewat lagi. Maka Sayyidatna Aisyah berkata, Nabi mengutuk orang Yahudi dan Nasrani, umat mereka menjadikan kubur-kubur nabinya jadi masjid-masjid, dibikinin masjid. Ya, kalau Nabi masjid duluan. Nabi masjid duluan. Masjid kan Nabi yang bangun itu masjid. Kenapa dikubur situ? Karena kamarnya di situ. Padahal itu bukan masjid dulunya. Bukan itu rumah Nabi. Jangan salah. Karena perluasan, namanya perluasan, nggak bisa dibongkar, nggak bisa. Itu haknya Nabi, rumahnya Nabi, rumah istri-istrinya. Cuma udah bersepakat dari zaman dahulu, ya, untuk perluasan diluasin, jadi termasuk di dalamnya Nabi ada di dalam Masjid Nabawi, Masjid Madinah. Padahal itu rumah Nabi, masjid kecil, yaitu pas Raudhah sampai mimbar, udah segitu doang rumahnya, langgarnya, musallanya, atau yang disebut Raudhah min Riyadil Jannah. Nabi keluar dari pintu rumahnya ke kanan sedikit udah Raudhah. Tapi dari hadis yang lain bahwa setiap Nabi meninggal disitulah tempat kuburannya. Nabi meninggal di kamar itu. Masa dikuburin di luar? Enggak, itu di kuburannya diwasiatin setiap para Nabi meninggalnya di tempat kuburnya, di tempat tidurnya. Di situ kubur. Jadi kuburannya di situ. Kalau orang Yahudi enggak. Setelah meninggal, kuburan orang-orang alimnya, nabi-nabinya dijadiin masjid. Terbalik gitu ya. Coba, kalau Nabi bikin masjid duluan. Kayak kita sekarang nih, kuburan di depan, duluan kuburan apa duluan masjidnya? Duluan masjidnya, masjid dulu kan di sini dibangun. Udah ada tanah besar, udah ada tanah lebih, dibikin yang jadi kuburan. Padahal dulunya kosong, nggak ada kuburan. Bukan kuburan dulu. Kalau kuburan dulu di depannya masjid, nah itu maksudnya menghadap ke kubur, ya, nggak boleh. Walaupun ada perbedaan. Galat walaula dzalika la abrazu gabrahu. Kalau bukan karena begitu, ya, orang Yahudi dan Nasrani dia mengambil kubur-kubur nabinya jadi masjid, aku nggak mau. Rasulullah aku jadikan rumahnya jadi masjid. Kalau enggak, aku akan perlihatkan rumahnya Rasulullah, kuburannya Rasulullah. Sayyidina Aisyah jadi
yang punya kekuasaan waktu itu. Sayyidina Aisyah istri langsung, dan di rumahnya lagi, dan di tanahnya Rasulullah SAW. Jadi dia nggak kasih, ya, nggak boleh diperlihatkan kuburannya, ditutup dari jarak jauh, dikosongkan rumahnya, dia pindah ke rumah bapaknya. Khusus itu untuk kuburnya Nabi kita Muhammad SAW. Sampai sana Aisyah, aku tidak bisa katanya tinggal di situ lagi karena yang menemani aku sudah nggak ada. Ya, artinya meninggal teman hidupnya, teman malamnya Nabi kita Muhammad SAW. Kalau enggak, aku akan buka katanya kuburannya. Ghaira anni akhsha an yuttakhadha masjida. Aku takut nanti umatnya jadiin masjid rumahnya Rasulullah SAW. Jadi nggak boleh. Kalau ada makam kita sembahyang di situ, jangan di luar makam, keluar batang. Itu ruangan luar batang kan ada itu. Segitu. Jangan kita sembahyang situ. Sembahyang dulu. Kalau darurat, acara ke Habib Kunjung. Kalau lagi acara kan kita sembah. Itu namanya setahun sekali, nggak tiap hari, nggak jadi adat, nggak jadi kebiasaan. Riwayat Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Abi Daud dari Abi Wa'il rahimahullah, artinya tabi'in, ya, anna Aliyan radhiyallahu anhu, sahabat, qala li Abil Hayyaj al-Asadi. Sayyidina Ali berkata kepada Abil Hayyaj al-Asadi, ab'atsuka ala ma ba'athani bihi Nabi. Aku utus engkau menjadi wakilku, ya, seperti aku diutus oleh Rasulullah SAW, utusan Rasulullah Sayyidina Ali ke Yaman. Ya. Begitu juga tatkala Abil Hayyaj diutus oleh Sayyidina Ali, engkau seperti aku dulu diutus oleh Nabi SAW. Allah tada'a gabran musyrifan illa sawaitah. Engkau pergi kemana, di sana ada kuburan-kuburan yang munjung, engkau ratain katanya. Munjungnya tinggi kayak Cina. Kuburan apa ya? Kuburan orang-orang Budi, orang-orang Buddha, ya, orang-orang dia kuburan gede ke atas. Memang dari dulu udah ada. Maka dirata, kalau kita rata ke bawah, paling sedikit, ya, jangan munjungnya gede. Ingat nggak dulu kuburan Cina? Itu yang di Bonanas, itu tingginya kayak apa itu segitu tuh. Kalau kita enggak, kita rata, papas. Wala timthalan illa tamastah. Engkau tidak melihat patung atau berhala, engkau singkirkan, engkau jatuhkan, ya. Itu perintah Sayyidina Ali kepada Abil Hayyaj al-Asadi tatkala dia diutus oleh Sayyidina Ali ke negeri-negeri yang banyak patung-patung dan kuburan-kuburan para yang disembah-sembah, ya, naudzubillah min dzalik. Kala Abu Isa fil babi an Jabir, berkata Imam Tirmidzi, Abu Isa lain perawi yang lain dari Sayyidina Ali, yaitu Jabir bin Abdullah Ansari, hadisnya sahih, dan itulah daripada yang diamalkan oleh sebagian ahli ilmu. Nggak mau dia kuburan itu tinggi sekali, illa magad bil gadri ma yu'rafu annahu gabrun, sekedar bahwa itu dibedain sedikit biar dikenal bahwa itu kuburan. Dikaila yuta', jangan sampai diinjak-injak itu kuburan. Wala yujlas alaih, jangan sampai diduduki. 907 dari Qasim bin Muhammad, ya, Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar Siddiq, cucu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, jadi tabi'in. Sayyidina Muhammad sahabat, Muhammad bin Abi Bakar sama Qasim bin Abi Bakar. Kalau ini anaknya Muhammad namanya Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, tabi'in. Dan dakhaltu ala Aisyah, waktu masuk ke dalam rumah ibu Aisyah, jadi bibinya, saudara bapaknya Muhammad bin Abu Bakar dan Aisyah binti Abu Bakar, dan Asma binti Abu Bakar, dan Qasim bin Abu Bakar. Aku masuk ke rumah bibiku Aisyah, istrinya Rasulullah, masuknya di kamarnya. Ya, waktu masih berupa rumah Sayyidatuna Aisyah, di dalam kuburannya Nabi di situ. Ya ummah katanya, ya, wahai bibiku, ikshifini an gabrin Nabi, coba tolong bukain katanya. Tatkala kuburan tersebut tertutup oleh Sayyidina Aisyah, kalau kita di Islam dengan kelambu dan tutupan yang hijau itu, ini tolong minta bukain katanya. Wasahibaihi, dan juga Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, tolong aku pengen lihat dalamnya. Maka syafatli, diizinin dan dibukakan daripada kubahnya, penutup kubahnya, kain kubahnya, kuburan Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Maka aku lihat, la musyrifatin, enggak tinggi katanya, wala la itatin,
dan tidak dempet satu sama lain, enggak, berpisah sedikit, satu dipisah, satu pisah, ya. Mabtuhah, ya, rata, enggak terlalu munjung, ya. Di batha'il arsah, di atasnya pasir-pasir gunung Sahara, diambil gunung yang merah yang bagus. Kalau kita lihat gunung Sahara, gurun pasir gurun Sahara yang bagus merah, di bawahnya itu, di atasnya kuning, kalau digali-gali lagi merah kayak kita tanah liat merah, itu bagus, ya, diambil untuk ditaruh di atas kuburan, jadi memisah, bukan tanah ramel kuburan, berbeda dengan tanah Sahara, ya, supaya orang tahu. Riwayat Imam Tirmidzi dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Satu lagi, lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtalafu fi dafnihi. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an ma nasitu. Qala ma qabadallahu nabiyyan illa fil mawdi' alladhi yuhibbu an yudfana fihi. Idfunuhu fi mawdi'i firashihi. Dari Sayyidatuna Aisyah, tatkala dicabut ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabat bingung mau di mana nih dikuburin Nabi. Sampai terlambat sehari, ya, menunggu sahabat-sahabat. Ada yang pingsan, ada yang gak sadar, ada yang marah, ada yang nangis dan seterusnya. Sehari ditunggu supaya semuanya sahabat bisa datang ke Madinah. Di hari kematian kata Madinah seperti air manusia orang, ya. Kata Madinah seperti air manusia, dari ujung ke ujung semuanya menghadiri kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ Sayyidina Abu Bakar mengingat daripada pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang aku enggak lupa katanya. Ada hadis yang dibilangin aku dengar langsung dari Rasulullah, aku enggak lupa tentang ini. Apa kata Nabi? Ma qaballahu nabiyyan illa fi mawdi'il ladzi yuhibbu an yudfana fi. Tidaklah Allah mencabut seorang nabi rohnya kecuali dia dikuburin di tempat yang mana dia sukai, yaitu tempat tidurnya. Ya. Kita paling suka tempat tidur kita beristirahat di situ berjam-jam, ya, rebahan di situ. Maka disitulah udfunuhu bi mawdi'i firasyihi. Kalau begitu, ya, kuburilah Nabi di tempat yang mana dia berbaring. Pas dia berbaring di situ tempat tidurnya, tempat tidur kuburnya di bawahnya. Itu dari Sayyidina Abu Bakar, dia bilang aku nggak lupa ini omongan pesanan dari Nabi, ya. Kalau ada yang meninggal dari seorang nabi, maka dia ditempatkan di tempat yang dia suka, yaitu tempat dia tidur, tempat dia kubur, ya, menjadi tempat lahatnya dia di alam kuburnya. Wallahu a'lam bissawab. Sirrul Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musharraf wa karram wa majjad wa 'azzam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ath insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma ihdina min 'indik wa afid 'alaina min fadlik wa anshur 'alaina min rahmatik wa anzil 'alaina min barakatik wa albisna libasa 'afwika wa 'afiyatik fid din wad dunya wal akhirah wa hab lana ya Allah min ladunka 'ilman nafi'an wahabiyan dunniyan mutaqabbalan ya dzal jalali wal ikram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil